Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan membahas tentang teori dependensia, tapi lebih tepatnya dalam hal intelektual ya, bahwa kita ini sebenarnya bukan hanya bergantung dalam hal ekonomi dengan negara dunia pertama, tetapi kita juga bergantung dalam hal pemikiran dan teori-teori ilmiah. Kita sangat bergantung dengan negara dunia pertama. Jadi dalam teori dependensia ini, di mana negara dunia ketiga ini mempunyai bahan mentah, kekayaan alamnya bahan mentah, lalu diekspor ke negara dunia pertama, dan negara dunia pertama ini mengolah bahan mentah tersebut dan menjualnya kembali kepada negara dunia ketiga. Nah, ini bukan hanya terjadi dalam hal ekonomi, tapi juga terjadi dalam hal intelektual. Bahwa para intelektual dari negara dunia pertama itu datang ke negara dunia ketiga, melakukan riset, kemudian data-data tersebut dibawa ke negara dunia pertama, dan itu diolah dan menjadi sebuah teori. Dan teori tersebut dipelajari oleh masyarakat di dunia ketiga. Jadi seperti itu. Jadi negara dunia ketiga ini seperti ya Asia Tenggara ya. Negara-negara yang masih ekonominya ini masih memiliki ketergantungan yang kuat terhadap negara dunia pertama, itu negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, ya Eropa. Nah, ini kita mengalami ketergantungan itu. Jadi kita di Indonesia ini hanya menjadi penjual data, dan yang mengolah data adalah negara-negara dunia pertama. Lalu data-data dari negara-negara dunia ketiga ini dijadikan teori yang bersifat universal dan dipelajari oleh yang menjual data itu. Jadi kalau kita lihat dalam hal intelektual di Indonesia, kita lebih mengedepankan menerapkan teori dari barat. Jadi kita mengambil teori dari negara-negara besar, intelektual-intelektual asing, dan kita mencoba untuk menerapkannya di negara kita. Jadi mulai hal ekonomi misalnya, kita mengikuti ekonomi neoliberal. Kita menerapkan ekonomi neoliberal di Indonesia. Teori ini kita ambil dari barat, dan untuk diterapkan di negara kita. Jadi kita hanya ingin menjadi tempat untuk menerapkan teori-teori dari negara-negara besar. Misalnya banyak intelektual-intelektual Indonesia ini yang mencoba bahwa kita harus membantah teori-teori barat. Seperti itu. Seperti ingin membantah teorinya Clifford Geertz tentang santri, priai, abangan, itu ya dalam hal trikotomi masyarakat Jawa. Jadi ada santri itu kalangan pesantren, lalu ada namanya priai kalangan ningrat, lalu ada abangan ya. Dan abangan ini menjalankan ajaran Islam tapi tidak secara disiplin mungkin ya. Masih ada unsur-unsur pencampuran katanya Clifford Geertz itu, atau sinkretisme. Nah ini kan muncul bantahan-bantahan dari intelektual-intelektual di Indonesia ya, bahwa santri itu juga ada yang abangan. Misalnya pesantren yang melakukan ritual puasa mutih sebagaimana kelompok abangan, yang seorang kiai yang menyukai wayang sebagaimana orang abangan. Lalu juga ada priai yang pergi haji. Lalu juga ada orang abangan yang percaya dengan adanya wali, adanya nabi, adanya karomah para wali. Jadi seperti santri. Tapi ini bukan teori sebenarnya, lebih seperti konfirmasi lah bahwa tidak seperti itu gitu. Jadi bukan suatu teori baru. Jadi manfaatnya apa? Hanya sekedar mengkonfirmasi saja. Nah, Indonesia ini kan butuh sebenarnya intelektual-intelektual yang mampu menteorikan pengalaman. Jadi bukannya menjadikan teori untuk diwujudkan dalam hal pengalaman, tapi bagaimana menjadikan pengalaman sebagai teori. Di Indonesia pernah ada seorang tokoh bernama Ki Ageng Suryo Mentaram. Beliau ini kan seorang ningrat ya, seketurunan dari Keraton Jogja. Kemudian beliau hidup dengan gelimang harta
dan memutuskan untuk menjadi seorang rakyat biasa. Jadi menjadi kuli bangunan, melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar untuk mencari uang. Dan dia merasakan bahwa ya kaya dan miskin ya itu sama-sama sulit hidupnya, sama-sama hal yang menyakitkan ya. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa kalau kita ingin bahagia itu bukan masalah kaya atau miskin, tapi masalah kita mau menerima. Akhirnya teori tersebut ditulis dalam sebuah buku yang judulnya Kawruh Begja. Jadi tentang ilmu bahagia, dan ini menjadi suatu teori ya, teori tentang psikologi, ilmu kejiwaan baru yang bagaimana teori tersebut muncul dari pengalaman seorang Ki Ageng Suryo Mentaram. Jadi bagaimana beliau berhasil menteorikan suatu pengalaman. Nah, ini yang jarang terjadi di Indonesia. Jadi benar-benar otentik punya orang Indonesia. Juga ada dulu namanya misalnya Sosro Kartono yang membuat teori tentang Digdoyo Tonpo Aji. Nah, teori ini juga muncul ya, lebih ke teori filsafat Jawa. Ini kan berdasarkan pengalaman beliau juga sebagai seorang ningrat yang punya nilai-nilai spiritual Jawa itu. Yang membedakan dia dengan ningrat-ningrat lain mungkin yang saat itu bersentuhan dengan budaya Belanda yang konsumerisme, juga hedonis. Sosro Kartono itu lebih mengedepankan nilai-nilai spiritualnya. Akhirnya memunculkan suatu teori namanya Digdoyo Tonpo Aji. Jauh sebelum itu juga ada, kita tahu Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga ini ada namanya Suluk Linglung. Itu berdasarkan pengalaman spiritual beliau sendiri. Dari Raden Sahid berguru pada Sunan Bonang menjadi Sunan Kalijaga. Kemudian ada julukan Syekh Malaya sampai beliau berguru kepada Nabi Khidir. Nah, akhirnya membuat tulisan atau ajaran yang disebut dengan Suluk Linglung. Nah, ini kan adalah suatu bentuk pengalaman yang menjadi ajaran, pengalaman yang menjadi sebuah teori untuk bagaimana mencapai ma'rifatullah yang dilakukan oleh ulama asal tanah Jawa. Nah, ini menurut saya sangat bagus, sangat baik. Jadi ini yang kita harapkan ke depan, bahwa muncul yang namanya filosof, sosiolog yang berdasarkan pengalamannya, ia memunculkan sebuah teori. Jadi kita bukan lagi negara yang mengimpor teori-teori barat untuk dipakai di negara kita. Atau hanya sekedar melakukan konfirmasi-konfirmasi terhadap barat yang melihat negara kita. Nah, itu yang kedepannya bisa kita lakukan agar Indonesia ini merdeka, bukan hanya merdeka dalam hal kedaulatan, tapi juga merdeka secara berpikir. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.